SCRIBE. Dibaca Breaker. salah. Halo Sobat Project, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi, tapi tidak untuk servis. Tapi kami atau saya Project Service HP tentunya ini hanya memberikan sekedar informasi bahwa mungkin kalian semua juga pernah ngalamin dan penasaran, dan atau mungkin pernah galau juga apa sebenarnya yang mau kalian beli, apakah mungkin Android atau iOS. Kalau saya sih yakin iPhone. Oke. Dan bukan sombong loh sebenarnya ya, tapi ya memang ada beberapa kelemahan si Android sebenarnya yang membuat Apple memang selalu lebih unggul. Nah, apa saja sebenarnya kelemahan dari Android itu daripada si ini si iDrone made in Gurun. Sebenarnya ini sama-sama ini Android juga Realme made in China juga. Sebenarnya ini iPhone juga made in China juga, atau made in negara Palu Arit, tapi masalahnya hanya terletak pada lisensi. Kalau ini mungkin lisensinya si Mama Rika, ini murni dari negeri Palu Arit. Oke, sebenarnya apa sih sebenarnya yang membuat kita memilih mungkin iPhone, atau kalangan tertentu memilih iPhone? Tentunya satu adalah dari teknologi layar. Dari semenjak pertama kali iPhone meluncurkan smartphone, tentunya sudah menggunakan teknologi pada layar yang memang saat itu belum banyak diadopsi oleh Android. Jadi iOS ini telah memiliki teknologi keren yang layarnya juga disebut dengan Retina display mulai dari pertama kali. Kemunculan Retina display pada iPhone 4 2010 yang lalu ini sebenarnya dianggap sebagai terobosan yang luar biasa ya, yang kala itu mungkin dari kebanyakan ponsel Android itu hanya menggunakan IPS teknologi ya, tentunya sangat rendah sekali. Dan sebenarnya itulah yang membuat salah satu keunggulan daripada iPhone. Dan kelemahan dari Android ini sebenarnya terletak di mana yang membuat Android itu terlihat lebih atau kurang canggih dibandingkan dengan iPhone. Tentunya justru di Google Play Store. Nah loh, ini justru fitur unggulannya menjadi kelemahan Android ya. Kenapa iOS sih terlihat lebih unggul? Karena memang pada dasarnya pada Play Store itu sejak diluncurkan pada 2008 hingga tahun 2020 ini tercatat lebih dari 2,7 aplikasi yang terdaftar di Play Store. Namun sayangnya bisa dibilang tidak semua aplikasi yang berada di Play Store itu aman. Hal ini sebenarnya yang membedakan antara App Store yang dimiliki oleh Apple dan juga dimiliki oleh Play Store itu sebenarnya. Dan untuk kenapa Android ini terlihat lebih konyol tentunya dan iPhone ini lebih canggih tentunya di tampilan antarmuka. Kalau mungkin kita sebenarnya itu relatif juga ya, tampilan interface atau antarmuka pada smartphone Android memang cenderung lebih fleksibel. Bisa kamu atur posisinya sesuai dengan keinginan sebenarnya. Jadi lumayan ya PR deh kalau bagi smartphone Android. Soalnya mesti diatur posisi interface-nya dulu supaya nggak berantakan dan sesuai dengan kebutuhan. Berbeda dengan iPhone yang memang berbasis iOS ini, interface-nya simple dan jauh tidak ribet. Jadi cocok banget buat kalian yang mungkin males dan aneh-aneh. Gitulah alasannya. Namun ada juga sih beberapa merek smartphone Android yang memang menerapkan prinsip simple gak ribet. Misalnya pada Lenovo atau MIUI, Xiaomi, mereka sudah ini tapi sudah mengatur antarmukanya. Tapi yaitu bloatware-nya terlalu banyak. Oke, dan kenapa Android juga terlihat lebih gimana ya, kurang canggih? Oke, tentunya ini Android dibandingkan dengan Apple, memang itu salah satu kelemahan dari Android adalah sistem perlindungan datanya sehingga mudah untuk dibajak. Masalahnya ada pada Android itu kurang bisa menerima analisa dari pesan. Jadi atau menerima atau kurang bisa menerima analisa pesan ya. Jadi jauh lebih sebelum kok jadi berantakan ngomong saya ya. Jadi sebelum kita membuka file yang masuk, sistem operasi akan lebih dulu menganalisa file tersebut. Perbedaan cara analisa dan perbedaan analisa antara Android dan iOS ini tentunya mengandung malware.
Jadi kalau pada Android ketika itu juga ini kenapa jadi berantakan begini ya, lapar kali ya. Langsung terinfeksi dan memberikan kesempatan bagi hacker untuk mengambil alih perangkat Android. Sementara jika iOS ini file tersebut otomatis akan hang kalau seandainya dibuka oleh para hacker dan memaksa para hacker untuk keluar dari aplikasi tersebut karena memang HP-nya langsung restart otomatis yang berada di iOS ya. Dan kelemahan berikutnya yang dimiliki Android adalah pada sistem teknis update software, walaupun Google mungkin secara berkala memperbarui sistem operasinya, namun tidak semua pengguna otomatis mendapatkan notifikasi ya. Belum tentu smartphone Android yang kalian beli baru-baru ini memiliki sistem operasi Android yang terbaru. Selain itu juga penawaran dan upgrade untuk sistem Android ini juga biasanya tidak langsung diberikan ketika OS tersebut dirilis. Jadi kadang-kadang nunggu 2 atau 3 bulan baru dapat rilis OS terbaru. Ini sebenarnya yang membuat ini si iDrone made in Kadalgurun ini iPhone maksudnya. Ini terlihat lebih oke, lebih unggul dibanding dengan Android. Jadi selalu tersedia untuk semua perangkat iOS. Ini update-nya berkala, biasanya 5 tahun itu baru berhenti, sedangkan di Android kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun itu sudah berhenti dan kelihatan jadul atau lemot ya. Oke, begitu saja mungkin bagi Anda yang mau membeli perangkat iOS atau Android, ini bisa menjadi pertimbangan. Jadi apakah mungkin Anda suka yang simpel-simpel dan bukan kelihatan ya, memang canggih dan simpel dan sederhana, atau memang Android yang memang kadang-kadang tampilan interface-nya berantakan dan perlu kita atur. Itu tergantung dari Anda sendiri. Kalau memang Anda setuju dengan pendapat saya, silahkan komen di bawah. Kalau memang tidak setuju, ya silahkan berantem di kolom komentar saya. Nggak ada